itu ada dugaan kerusuhan yang katanya disebabkan oleh TKA asal Cina yang menyerang tenaga kerja Indonesia begitu. 70 orang diamankan, 33 diperiksa, 17 menjadi tersangka, 16 orang karena tidak terbukti unsurnya wajib lapor, tetapi katanya ada sekitar 37 orang lagi yang diperiksa, kemungkinan mungkin tersangka akan Masih bertambah mungkin lagi. Ya. Bahwa ada juga versi yang dari Presiden Partai Buruh ya. Yang pertama nih ya, itu buruh menuntut manajemen meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pasca tewasnya 2 orang karyawan yang bekerja di bagian kren. Para buruh di PT GNI menganggap upah yang diterima terlalu kecil, yaitu hanya 3.600.000 per bulan. Para TKA Cina ketika memberikan perintah kepada pekerja lokal menggunakan kaki. Bahkan ada insiden ketika pekerja lokal sedang makan, para TKA menendang pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada episode kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan peristiwa yang saat ini sedang viral di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Dan untuk membahas dan mengulas informasi atau berita yang sedang viral pada kali ini, yaitu saya didampingi atau ditemani oleh Pak Dede Rudianto, atau biasa kalau saya sih manggilnya Kang Dede. Berkenan nggak Kang panggil Kang Dede? Ya, siap. Baik Kang, ini kan ada peristiwa yang viral yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali Utara ya. Lebih spesifik lagi di PT GNI Gunbuster Nickel Industry PT GNI ya. Dan itu katanya di ini tepatnya di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Sulawesi Tengah. Oh, Masya Allah, ini lebih lengkap lagi nih informasinya. Jadi ada dugaan yang beredar di masyarakat tuh beritanya yang katanya hoax ya ini ya. Itu ada dugaan kerusuhan yang katanya disebabkan oleh TKA asal Cina yang menyerang tenaga kerja Indonesia begitu, atau tenaga kerja lokal. Itu sebenarnya kejadian ini kan terjadi pada tanggal 14 gitu ya, 14 Januari. Sabtu ya. 2023. Iya, dan dari kejadian ini dikabarkan 2 orang meninggal dunia gitu. Ada yang menyebut 3 gitu. Yang benar yang berapa Pak Dede? Yang saya ketahui yang benar adalah 2 orang. Satu dari tenaga kerja Indonesia dan 1 orang dari tenaga kerja asing. Oh iya, ada 2 orang ya, 1 dari TKA, 1 dari tenaga kerja lokal begitu ya. Iya. Dan dari peristiwa ini kalau menurut berita 70 orang diamankan gitu ya. Ya, sekitar 70 orang diamankan, 33 diperiksa, 17 menjadi tersangka, 16 orang karena tidak terbukti unsurnya wajib lapor, tetapi katanya ada sekitar 37 orang lagi yang diperiksa, kemungkinan mungkin tersangka akan bertambah lagi ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan dari 17 tersangka ini ada ada penambahan begitu ya, kalau memang terbukti unsur-unsurnya gitu ya. Dan sebelum kita mengulas terkait dengan yang 17 tersangka itu, Pak Dede, yang informasi yang Pak Dede baca di media massa itu apa sih sebenarnya sebabnya gitu, kok bisa terjadi? Ini kan banyak informasi yang simpang siur sebenarnya gitu ya. Ada yang versinya tadi yang dikatakan yang beredar yang hoax, justru yang viral nih itu TKA menyerang TK lokal gitu ya, tenaga kerja lokal gitu. Ada yang bilang ini karena masalah demonstrasi gitu awalnya gitu. Ada yang mungkin versi-versi yang lain begitu. Kalau yang ada versi yang Pak Dede baca itu dari mana gitu yang Pak Dede ketahui? Ya, salah satunya mungkin kalau yang saya baca dari dinas, bukan dinas ya, jadi Kementerian Tenaga Kerja seperti itu, disebutkan bahwa kerusuhan antara pekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry itu adalah karena ajakan mogok kerja karyawannya. Awal mulanya gitu. Awal mulanya, jadi sebagian melakukan pemogokan. Nah, yang melakukan pemogokan ini mungkin mengajak yang lain yang sedang bekerja dan enggak, yang lain itu nggak mau gitu. Sepertinya seperti itu. Ya. Kemudian terjadi kerusuhan. Terjadilah kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan katanya ada juga penjarahan di asrama putri ya.
Ya, dan kita mungkin informasi juga bahwa ada juga versi yang dari disampaikan oleh Bapak Said Iqbal ya, Presiden Partai Buruh ya, disampaikan pada acara di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Senin 16 Januari 2023. Di sini beliau mengatakan bahwa kronologi itu disebabkan yang pertama nih ya, itu buruh menuntut manajemen meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pasca tewasnya 2 orang karyawan yang bekerja di bagian kren, yaitu di sini dikatakan satu pekerja wanita asal Bugis bernama Nirwana Sele dan satu pekerja pria asal Bali bernama Imade Devri Hari Jonathan tewas terpanggang gitu ya. Menurut berita ini ya yang ditulis di sini ya gitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa kemudian muncul kerusuhan tersebut gitu ya. Dalam hal ini demonstrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dede. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa menurut Pak Said Iqbal ini kematian 2 orang inilah yang memicu daripada keresahan buruh. Ini perusahaan besar, ada 10.000 buruh. Keresahan itu adalah yang sebelumnya terjadi kematian buruh akibat kelalaian K3, keselamatan, kesehatan, kerja gitu ya. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu para buruh di PT GNI menganggap upah yang diterima terlalu kecil, yaitu hanya 3.600.000 per bulan. Menurut Iqbal, nominal tersebut terlalu kecil mengingat PT GNI merupakan perusahaan raksasa asal Cina yang penghasilannya triliunan rupiah per bulan. Itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang terakhir menurut Pak Iqbal di sini dikatakan para TKA Cina ketika memberikan perintah kepada pekerja lokal menggunakan kaki. Bahkan ada insiden ketika pekerja lokal sedang makan, para TKA menendang pekerja. Menurut Iqbal saat itu pekerja masih menahan diri atas perbuatan para TKA. Hingga pada 14 Januari 2023 tadi Sabtu malam minggu ya. Perundingan kenaikan upah antara manajemen dengan pekerja tidak menemui kesepakatan. Para buruh akhirnya melakukan demonstrasi kepada para manajemen. Ini yang kronologi yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal gitu. Ada juga versi yang disampaikan kronologinya oleh kepolisian ya. Dalam hal ini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Didik Supranoto. Di sini dikatakan oleh Pak Didik bahwa kerusuhan bermula saat karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perusahaan. Tuntutan tersebut kemudian dimediasi di kantor Dinas Morowali pada Jumat. Tadi disampaikan oleh Pak Dede ya, ada mediasi itu ya. Kemudian tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak, maka dari tenaga kerja SPN ini melakukan aksi mogok kerja, kata Pak Dede. Kemudian di pukul 12 waktu sempat massa memaksa untuk masuk dan mengintimidasi dari para pekerja lainnya yang masih melakukan pekerjaan di dalam. Kemudian pukul 15 massa membubarkan diri. Pak Didik menyampaikan dari tuntutan yang massa sampaikan pada surat mogok kerja ada 8 poin dan semua disetujui oleh perusahaan. Sudah disetujui oleh perusahaan hari Senin ini melakukan pertemuan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kecuali itu hari Senin berarti ya setelah kerusuhan berarti. Hari Senin ya ini setelah kerusuhan ya. Oh, kerusuhan terjadi hari Sabtu ya. Iya, Sabtu malam massa kembali datang dan memaksa masuk ke dalam perusahaan. Tidak hanya itu, massa melakukan tindakan yang anarkis hingga melakukan pembakaran. Massa unjuk rasa kemudian melakukan perusakan dan pembakaran mulai malam sekitar 8.30 waktu setempat sampai 2 dini hari. Akibat kejadian itu terjadi gesekan sesama pekerja hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa baik dari TKI maupun dari TKA begitu. Itu yang versi dari buruh dan juga dari kepolisian ya. Tadi Pak Dede juga menyampaikan dari versi Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Tapi memang ini harus harus terus didalami ya peristiwa ini untuk mendapatkan benar-benar kronologis yang valid ya. Karena bisa jadi mungkin para pekerjanya belum semua dimintai keterangan begitu ya. Iya betul. Kalau menurut saya begini ya Pak Heri, apapun yang terjadi dari berbagai versi kronologisnya, tetapi setiap tindakan pidana tentu saja harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita juga tidak menghendaki ya, mungkin di kemudian hari jangan sampai setelah ada korban jiwa baru perusahaan menyetujui tuntutan buruh begitu ya. Kan harusnya sebelumnya ya gitu. Harusnya begitu selesai. Jadi jangan sampai setelah terjadi istilahnya tragedi seperti ini. Tragedi seperti ini ada 2 orang meninggal, hari Seninnya baru disetujui. Iya.
Ya ini juga yang jadi perhatian juga kan 17 orang ini kalau berdasarkan versi berita yang kita baca tadi yang disampaikan oleh Pak Didik ini di merdeka.com disampaikan bahwa 17 orang itu semua dari pekerja lokal gitu ya. Ya artinya memang ini apa yang 17 orang ini yang dikenakan pidananya gitu Pak Dede? Ya pidana Pengerusakan ya? Pengerusakan. Karena tadi dikatakan ada dugaan perbuatan anarkis gitu ya? Iya, Perusakan dan pembakaran gitu ya? Berarti ada penjarahan juga. Penjarahan juga ya? Ada penjarahan juga yang kita... Nah ini yang menarik juga katanya juga ada kejadian ini melibatkan masyarakat setempat begitu ya? Iya. Menurut berita gitu ya? Iya. Artinya bisa jadi juga, ini baru dugaan ya, bahwa penjarahan itu juga dilakukan bukan dari pihak internal atau pekerja dari PT GNI, bisa juga terjadi melibatkan dari orang luar juga gitu ya. Artinya kalau nanti masih ada pemeriksaan yang tadi dikatakan oleh Pak Dede, pemeriksaan dari kepolisian yang dimungkinkan tersangkanya akan bertambah, berarti ini juga akan berkembang ya. Tindak pidananya tidak hanya terkait dengan pembakaran dan juga pengerusakan, bisa jadi karena penjarahan juga ya. Oleh pihak-pihaknya mungkin di luar dari PT GNI. Ya, kita tunggu saja penyelidikan dan penyidikan yang mudah-mudahan juga kepolisian bisa ditemukan juga ya persoalan yang sesungguhnya ya, latar belakang sesungguhnya gitu, bahwa sebab yang beredar di masyarakat itu kan kerusuhan itu disebabkan clash ya antara TKA dengan tenaga kerja lokal gitu ya. Ada yang bilang ada penganiayaan di situ. Tadi Pak Iqbal juga mengatakan suka melakukan perintah dengan kaki begitu ya. Ini kan juga perlu didalami gitu oleh pihak kepolisian untuk menemukan faktor yang benar-benar yang sebenar-benarnya gitu terkait dengan kerusuhan ini. Agar apa? Supaya nanti ada tindakan pencegahan gitu ya Pak Dede mungkin ya. Dan di kemudian hari tidak terjadi seperti ini lagi. Iya, artinya juga ada keadilan juga yang kita harapkan bahwa ini 17 orang lokal ini terkait dengan pengerusakan saja atau dengan yang lainnya gitu. Maksudnya kalau memang ada tindakan hukum, ya kita berharap semua yang melakukan tindak pidana itu ya diproses juga. Misalkan perusahaan terbukti, misalkan lalai menerapkan K3, kalau memang ada unsur pidananya juga diterapkan. Dari TKA juga kalau memang terbukti dia juga yang memprovokasi misalkan atau melakukan tindakan pengkeroyokan atau apa, pengerusakan juga ya diproses juga gitu supaya nanti benar-benar adil gitu ya, semua pelaku mendapatkan pertanggungjawabannya masing-masing begitu. Betul sekali. Yang paling penting nih sebenarnya adalah tadi yang seperti Pak Dede sampaikan, kejadian ini tidak terulang lagi dan tidak meluas. Ya, karena tadi kan melibatkan masyarakat nih. Saya khawatir ini meluas sampai dengan keluar dari PT GNI gitu ya. Ya walaupun yang kita dengar kabarnya bahwa pihak kepolisian bersama Forkominda dan tokoh masyarakat sudah melakukan pertemuan ya untuk mungkin melakukan segala upaya untuk mencegah kerusuhan ini tidak meluas sampai kepada keluar PT GNI gitu ya, atau tidak menimbulkan kerusuhan sosial gitu di masyarakat begitu. Mungkin begitu ya Pak Dede ya. Benar sekali, setuju. Ya. Demikian informasi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita update kembali terkait dengan peristiwa dugaan kerusuhan yang terjadi di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dan kita akan ulas kembali jika memang nanti ada isu hukum yang muncul terkait dengan peristiwa tersebut. Terima kasih telah menyaksikan Halo Pengacara. Video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update dari ulasan-ulasan dari Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.